Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana nih kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, salah satu temannya memimpin doa terlebih dahulu. Saya Bu. Silakan Mbak Safira dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Mbak Safira. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Kira-kira ada yang nggak masuk ke editnya? Ada. Banyak ya kayaknya ya. Ya, Bu, sakit. Oh iya, lagi musim hujan ya. Langsung aja pertama, Serina ada nggak? Oke. Syafira dan Siana. Bu. Siapa ini? Ana. Sakit, Bu. Sakit ya. Bunga. Lalu Adira. Adira mana? Oh, apa berarti ya? Ya, Bu. Nanti dicoba lihat ya kalau Aisyah sakit ya tangannya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mulai, materi yang sekarang dipelajari apa? Ayo, mereka sudah direfleksikan terlebih dahulu. Apa materi yang akan dibahas hari ini? Ya, rasio. Ada yang tahu nggak pengertian rasio itu apa? Rasio secara umum, nggak yang panjang. Perbandingan dua besaran. Nah, pinter Serina. Tepuk tangan dulu untuk Serina. Nah, di sini ada pengertian rasio. Rasio adalah perbandingan dua besaran. Nah, jadi dua besaran itu ya seperti perbandingan antara 5 dan 2 seperti itu. Besarannya dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Langsung cara penulisan rasio. Rasio itu dapat dituliskan dengan beberapa cara, yaitu dengan titik 2, biasanya kayak bagi itu. Contohnya 3,2 dibaca itu banding ya. Ini titik 2 ini dibacanya banding, jadi 3/2 seperti itu. Lalu dengan kata terhadap, contohnya 4/5 dibaca yaitu 4/5, terhadap tetap dibaca terhadap. Lalu yang ketiga itu dengan huruf B, contohnya 6/7, tapi membacanya 6 dibanding 7. B itu singkatan dari banding. Tetapi biasanya lebih sering itu digunakan yaitu yang pertama, yaitu titik 2. Oh, sudah nggak asing lagi kan sama titik 2 ini kan? Ya, Bu. Lanjut. Jenis-jenis rasio. Rasio ini memiliki berapa jenis? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Rasio ini memiliki 3 jenis. Yang pertama yaitu rasio sama. Rasio sama itu rasio di mana kedua bilangannya sama besar, yaitu contohnya 1/1, 2/2, 5/5, seperti itu paham? Paham. Lalu ada
membagi dua ya, bisa dibagi dua. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Jadi ya bisa dibagi sama-sama dibagi dengan jumlah yang sama. Paham? Contoh lain seperti 10 berbanding 5. Nah, 10 berbanding 5 bisa kita bagi dengan 2. Bagi dengan 5. 10 dibagi 5 jadi 2. 5 dibagi 5 jadi 1. Sampai sini paham? Lalu ada rasio berbalik. Rasio berbalik ini di mana hasil kali kedua bilangannya selalu sama. Contohnya 2 berbanding 4 sama dengan 4 berbanding 2. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Terus 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi kalau dibalik itu hasilnya tetap sama. Paham sampai sini? Nah, langkah-langkah menghitung rasio. Pertama yaitu tentukan dua bilangan yang ingin kalian bandingkan. Contohnya ya, diketahui bahwa jumlah siswa laki-laki di kelas 6 adalah 18 orang. Jumlah siswa perempuan adalah 12 orang. Berapakah rasio antara jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6? Nah, yang pertama itu kita cari dulu tentukan bilangan yang ingin dibandingkan. Nah, berarti tadi yang ingin dibandingkan apa? Jumlah laki-laki dan jumlah perempuan di kelas 6. Nah, tadi laki-lakinya ada berapa? 18 dan perempuannya ada 12 ya. Lalu 18 orang ini dibagi 12 orang kan, laki-laki 18 orang ya. Laki-laki 18 orang dibagi dengan perempuan 12 orang. Jadi berapa? 18 dibagi 12 berapa? 1,5. Nah ya, jadi 1,5. Jadi perbandingan antara laki-laki dan rasio antara jumlah laki-laki dan perempuan yaitu 1,5. Bisa disebutkan 1,5 berbanding 1 seperti itu. Nah, rasio di kehidupan sehari-hari. Rasio kan memiliki banyak penerapan ya di kehidupan sehari-hari. Pertama contohnya itu membuat campuran. Rasio ini digunakan untuk menentukan perbandingan bahan-bahan yang dicampur. Contohnya membuat jus jeruk dengan rasio 2/1. Biasanya kan kayak gitu kan ya. Itu kalian paham nggak maksudnya kayak mana? Nah, maksudnya membuat jus jeruk dengan rasio perbandingan 2/1 itu maksudnya duanya itu yang dibutuhkan 2 bagian jeruk dan satunya yaitu 2 bagian air, jadi 2/1 itu. Lalu membuat peta, yaitu rasio digunakan untuk menentukan skala peta. Contohnya 1/100.000, berarti bahwa setiap 1 cm pada peta memiliki jarak sebenarnya yaitu 100 cm atau 1 kilometer. Yang terakhir yaitu membagi makanan. Rasio itu untuk membagi makanan secara adil. Contohnya jika ada 3 orang yang ingin kita bagi sepotong kue, nah pastinya kan kita membaginya dengan rata kan. Jadi harus membagi dengan rata yaitu dengan rasio 1/1/1 seperti itu. Harus adil ya. Seperti itu. Contoh soal. Kan diketahui bahwa rasio antara jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6 adalah 3/2. Jika jumlah siswa di kelas 6 adalah 30 orang, berapakah jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas tersebut? Kira-kira ada yang bisa nggak? Dan bisa nggak? Kalau ada kita bahas bareng-bareng ya.
3. Berarti 3 dibagi 5 dikali 30. 30-nya ini dari mana, Ayo? Dari jumlah. Berarti 3 perbandingan laki-laki ini dibagi dengan jumlah keseluruhan perbandingannya dikali dengan jumlah seluruh siswa kelas 6. Jadi 3 dibagi 5 berapa? 3 dibagi 5 dikali 30 berapa? 18. Nah, 18. Jadi ini jalannya kayak gini ya. Berarti 3 berbanding 5-nya dari sini penjumlahan dikali dengan 30. 30-nya ini dari jumlah siswa kelas 6. Tadi yang laki-laki udah ketemu, berapa yang laki-laki? 18. Lalu yang perempuan, coba cari. Tadi berapa yang perempuan perbandingannya? 2. 2. Nah, 2 berarti 2 dibagi berapa? Dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 dikali 30. Hasilnya berapa? 12. Pinter. Sudah ada paham sampai situ? Kalau sudah paham, Ibu minta kalian dibagi 2 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD kita karena ini ada 2 kelompok. Ibu bagi kelompoknya ya. Berarti sesuai dulu aja bagaimana? Ya, Bu. Berarti Mbak Sally sama Mbak Safira. Ya. Mbak Bunga sendirian nggak apa-apa ya? Kan udah bisa ya. Oke, langsung saja ini Ibu bagi kelompok 1. Nanti namanya ditulis ya, nanti punya. Kalau nggak tahu nanti bisa ditanyakan ya. Gimana? Sudah, Bu. Sudah? Kelompok selanjutnya sudah apa belum? Ya, kita tunggu ya. Sudah? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Kalau sudah, coba setiap kelompok dan setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa? Kelompok 1 dulu. Safira. Ayo, Mbak Safira. Coba dibacakan dulu soalnya apa? Kelihatan nggak yang lainnya? Kelihatan. Coba perhatikan gambar buku hijau dan buku merah di bawah ini, lalu jawablah pertanyaannya. Berapakah rasio jumlah buku warna hijau terhadap buku warna merah? Jawabannya 4:3. Gimana? Ada yang paham nggak? Ini kok bisa 4 berbanding 3 bagaimana? Karena buku hijau jumlahnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Buku merah ada 3, 1, 2, 3. Jadi rasionya 4:3. Oh ya benar. Ini kira-kira bisa dibagi lagi nggak? Tidak ada. Nah, berarti kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi hasilnya ya seperti itu. Nah, langsung yang soal 2. Berapakah rasio jumlah apel terhadap jeruk? Di sini ada 12 apel dan 10 jeruk. Jawabannya 12:10. 12 dari 10 sudah benar, tapi ini bisa dibagi lagi apa tidak? Bisa. Nah, berapa jadinya? 6/5. 6/5. Ya, bisa. Berarti ini bisa disederhanakan lagi ya.
dari 6. Jawaban kami, rasio itu perbandingan. Ya, perbandingan dari dua besaran. Begitu. Nanti ditambahin ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Sandra. Tapi apa terlebih dahulu? Yang selanjutnya kamu berdua, ayo Mbak Bunga bisa mempresentasikan hasilnya. Pertanyaannya, diketahui bahwa rasio antara jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 6 adalah 3:2. Jika jumlah siswa di kelas 6 adalah 30 orang, berapa jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas tersebut? Ya, dijelaskan ya. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Ibu tadi, ini pertama Di jumlah dulu. Jadi jumlahnya kan 5. 5. Nah, pertama itu mengambil perbandingan dari laki-laki. Ya, 3 berarti 3 dibagi 5 dikali 30, hasilnya 18 orang. Nah, yang perempuan 2 dibagi 5 dikali 30, hasilnya 12 orang. lalu 18 ditambah 12 jadi 35. Jadi kesimpulannya berapa nih? Jumlah siswa laki-laki dan perempuan di kelas 30. Ya. Oke, berarti kalian mendengarkan. Lalu soal yang kedua. Soal yang kedua, Ani memiliki 6 roti yang sangat besar. Ani Ya. makan 2 bagian roti. Berapakah rasio bagian roti yang dimakan Ani dan roti yang tersisa? Yang dimakan Ani itu kan 2. Ya. Jadi yang tersisa itu 4. Nah, rasionya itu 2:4. Ya, Terus benar. bisa disederhanakan menjadi 1:2. Ya, oke, terima kasih Mbak Bunga. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Jadi kalian sudah pahamkan apa itu rasio tadi, bagaimana cara mengerjakannya. Lalu Ibu ada media ini apel dan jeruk seperti LKPD tadi ya. Coba kita sama-sama menghitung. Kalian ingin menghitung berapa banding berapa? 6:2. 6/2 yang namanya apel atau jeruk? Apel. Kita ada 6 apel ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ada 6 apel. Lalu tadi jeruknya berapa? 2. Nah, ini perbandingan antara 6 apel dan 2 jeruk. Lalu ini berapa perbandingannya? Bisa disederhanakan tidak? Bisa. Dibagi dengan berapa? 3/1. 3 dibagi 1 berarti 6 ini dibagi berapa? 2. Dan yang 2 dibagi 2. Hasilnya 3/1. Bagaimana, sudah paham semuanya? Oke, terima kasih. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, salah satu dari kalian memimpin doa untuk pulang. Siapa yang mau? Gak ada yang mau? Mbak Bunga? Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, sepertinya kita membaca surat Al-Asr. Bismillah.